Ketua umum partai kalau sudah memutuskan calon presidensial, wajib hukumnya semua pimpinan pusat sampai pimpinan wilayah, sampai daerah hingga ranting, semua harus mengikuti apa yang menjadi arah politik atau apa yang menjadi keputusan politik ketua umum. Ketemu lagi dengan saya, Edo Koisin, pada edisi kali ini. Pada kesempatan ini saya menganalisis fenomena sosial dan politik. Saya mengambil judul yaitu demokrasi dibajak oleh ketua umum partai. Kita tahu bahwa pada saat reformasi banyak sekali lahir partai politik. Nah, saat ini kurang lebih 18 partai politik yang masuk dalam peserta pemilu. Partai politik merupakan organisasi politik yang hadir untuk ikut ambil bagian dalam demokrasi dan juga memiliki peran penting untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa, baik itu di eksekutif maupun legislatif, sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Kita tahu bahwa partai politik itu merupakan representatif dari publik, representatif dari masyarakat, karena kepengurusan partai politik mulai dari pimpinan pusat hingga pimpinan di wilayah sampai ke tingkat ranting. Tetapi pada saat ini, akhir-akhir ini, bagaimana kita melihat, kita bicara pilpres saja dulu, bagaimana terjadi konspirasi tingkat elit yang dilakukan oleh ketua umum partai yang berdalil untuk mengatasnamakan kepentingan publik atau kepentingan rakyat untuk mengambil bagian dalam koalisi. Kita tahu bahwa sudah jelas pilpres kali ini 3 poros, yaitu 3 capres yang bertanding. Saat ini wapresnya belum muncul hingga saat ini. Tetapi dalam kacamata politik kita melihat bahwa konspirasi tingkat elit yang dilakukan oleh ketua umum partai untuk saling bertransaksi, untuk saling berkoalisi demi kepentingan kelompok. Nah, kita melihat dulu apakah keputusan partai itu berdasarkan akumulasi kepentingan publik atau hanya berdalil atau hanya berasas kepada keputusan politik ketua umum partai. Bisa kita melihat sejarah politik kita, peristiwa politik kita yang terjadi hingga 2024 ini belum ada clear antara komposisi koalisi yang jelas. Saat ini masih saling berbajak politik, saat ini saling mencoba untuk mencari kawan koalisi untuk menentukan kepentingan politik. Tetapi pada saat ini tentunya kita harus garis bawahi bahwa partai politik harus mengambil keputusan politik berdasarkan hitung-hitungan matematik, yaitu melihat kepada akumulasi kepentingan publik. Kita melihat bahwa terjadi goncangan politik antara kepentingan politik partai dan diwakilkan oleh para juru bicara partai. Semuanya berbicara di berbagai macam diskursus publik, baik itu di berbagai macam media, hanya membicarakan demi kepentingan nama ketua umum. Karena kita melihat ketua umum partai kalau sudah memutuskan calon presidensial, wajib hukumnya semua pimpinan pusat sampai pimpinan wilayah, sampai daerah hingga ranting, semua harus mengikuti apa yang menjadi arah politik atau apa yang menjadi keputusan politik ketua umum. Kita melihat dulu apakah ketua umum mengambil keputusan politik sudah merepresentatif keinginan publik apa tidak. Ini kan tanda tanya besar. Yang berikut, apakah partai politik dalam hal ini ketua umum partai mengambil keputusan politik untuk mendukung capres berdasarkan asas kebutuhan publik atau selera ketua umum? Ya, mungkin keputusan politik yang dilakukan ketua umum mungkin mengatasnamakan kepentingan ketua umum. Saya rasa bahwa kalau itu dilakukan terus-menerus, mungkin demokrasi kita seakan-akan dibajak oleh ketua umum partai. Karena setiap rekomendasi untuk capres, setiap rekomendasi untuk caleg, semua harus atas nama tanda tangan ketua umum. Apakah tanda tangan ketua umum itu secara sah konstitusional, baik partai politik, atau secara sah berdasarkan moralitas demokrasi? Karena jangan sampai semua keputusan politik di negara ini itu hanya melihat kepada keputusan politik ketua umum. Kita melihat, kita jangan lupa peristiwa waktu pada saat di DPR, salah satu kader, dia adalah ketua komisi, yaitu Bambang Pacul, pernah menyampaikan bahwa keputusan politik di parlemen
berdasarkan akumulasi partai, tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus ada perintah dari juragan. Dalam hal ini kita melihat juragannya siapa? Ya ketua umum partai. Jadi bayangkan kita melihat lembaga yang terhormat DPR pun juga, yang terjadi adalah orang-orang yang diwakilkan, ya mungkin tidak mewakili kepentingan publik, tetapi hanya berbicara demi kepentingan partai, demi arahan ketua umum. Bagaimana kita hidup dalam negara demokrasi? Jangan sampai bahwa lembaga-lembaga yang hadir, yang merupakan pilar dari demokrasi, itu hanya secara simbolis. Itu hanya berbicara masalah kepentingan. Oleh karena itu, dalam hal ini, kita perlu bertanya-tanya, demokrasi yang sesungguhnya bagaimana sih? Apakah rakyat ikut hadir ambil bagian dalam demokrasi hanya melihat kepada salah satu pesta demokrasi, yaitu momentum pemilihan umum saja? Ya mungkin itu tidak relevan dengan dalam konteks demokrasi. Esensi dari demokrasi adalah bagaimana kedaulatan publik. Rakyat ikut ambil bagian untuk memilih, rakyat merekomendasikan, mendelegasikan calon-calon pemimpin bangsa untuk menduduki pada jabatan-jabatan publik, untuk mengambil keputusan politik, mengambil kebijakan negara, melihat kepada kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Itu yang harus jelas kita melihat. Oleh karena itu, partai ini hanyalah bagian, bukan partai yang memiliki kedaulatan penuh. Tetapi lucu kita bisa melihat bagaimana di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, semua itu berdasarkan intervensi ketua umum. Demokrasi yang kita anut, yang terjadi, rakyat hanya ikut ambil bagian dalam satu momentum saja, pemilihan umum. Dan menurut saya itu tidak relevan. Apalagi dalam pemilihan umum kita, demokrasi yang kita junjung adalah demokrasi transaksional. Ini menjadi rahasia umum di berbagai macam wilayah di Indonesia, baik pemilihan gubernur, bupati, hingga presiden, semua terjadi transaksi politik. Entah apa yang saya sampaikan ini hanya cuma asumtif, tetapi bisa kita melihat berbagai macam peristiwa-peristiwa politik. Kita kenal dengan istilahnya serangan fajar. Itulah momentum di mana tidak bicara masalah politik secara ideal, tidak bicara masalah politik secara nilai, tetapi semuanya berbicara masalah transaksional. Harus kita cerdas untuk melihat itu. Para akademisi tentunya harus ikut melihat, harus ikut mengontrol jalannya demokrasi. Jangan sampai kita sebagai penonton. Kita harus ambil bagian untuk bagaimana meluruskan rel demokrasi, rel politik, agar politik atau demokrasi yang kita anut dalam negara Indonesia ini tentunya harus melihat kepada kebutuhan publik. Itu yang harus kita melihat agar apa? Apa yang menjadi siklus pemerintahan, siklus demokrasi itu berasas kepada kepentingan atau keinginan publik. Publik harus diambil bagian kan dalam semua keputusan-keputusan politik di Republik ini agar keputusan politik itu melihat kepada nilai etis yaitu keadilan sosial. Mungkin itu saja sedikit ulasan saya. Semoga bisa mencerdaskan, mendidik masyarakat. Dalam tahun politik, kita semua harus ikut ambil bagian sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada edisi-edisi berikutnya.